Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Hits Himajen Info Talks and Stories. Ruang ngobrol santai tapi bermakna, bareng orang-orang inspiratif dan topik-topik menarik yang pastinya sangat relevan dan sayang banget kalau dilewatkan. Saya Siska Artika Dewi dan rekan saya Arlinta Sandra. Dan hari ini kita punya tamu spesial yang akan berbagi cerita, pengalaman, dan insight yang sangat relevan untuk kita semua terkait kepemimpinan dalam berorganisasi. Langsung saja kita sambut Kak Solahuddin Al-Ayyubi. Beliau merupakan Ketua Umum Himajen tahun 2023 dan 2024. Halo Kak Solah, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Terima kasih buat Kak Solah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Mungkin sebelum kita mulai, boleh dong kenalan sedikit ke teman-teman semua. Siapa sih Kak Solah ini dan kesibukannya sekarang ngapain aja? Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Solahuddin Al-Ayyubi. Saya mahasiswa manajemen ya, angkatan 2022. Lebih tepatnya sekarang itu semester 6 ke 7. Dan untuk kesibukannya sendiri itu sekarang tuh saya ikut organisasi masih itu di BEM, dan kesehariannya saya juga punya jasa bisnis, jasa desain gitu buat teman-teman yang bingung gitu, boleh ke Solah Desain. Terus juga selain itu, selain kuliah juga saya juga sibuk di tim media FEB gitu ya. Udah mungkin itu ya kesibukan keseharian. Wah, keren banget ya guys. Betul, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Ya betul. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol soal kepemimpinan dalam berorganisasi. Sebuah topik yang sangat penting dan memengaruhi berjalannya sebuah organisasi agar menuju suatu tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, baik itu organisasi kampus, komunitas maupun dunia kerja. Peran seorang pemimpin sangat krusial untuk menjaga semangat tim, mengambil keputusan yang bijak, dan memastikan semua anggota merasa dihargai serta dilibatkan. Nah, betul sekali. Kak Solah sendiri tentunya memiliki pengalaman seperti menjadi ketua umum, masih aktif dalam berorganisasi di BEM, terus juga menjadi tim media PMB, terus juga hingga mempunyai bisnis ya Kak Solah ya. Iya, betul. betul. Pas banget buat kita gali lebih dalam nih. Sebelum pertanyaan pertama ya Kak Solah, apa sih menurut Kak Solah sendiri kepemimpinan itu seperti apa menurut Kak Solah? Oke, sebelumnya saya mengucapkan makasih banyak ya, tadi lupa kepada teman-teman Himajen yang periode sekarang 2024-2025 yang udah mengundang saya untuk berdiskusi mungkin ya, berbagi pengalaman. Saya senang banget gitu bisa sharing-sharing sama teman-teman. Mungkin tadi lanjut ke pertanyaan ya mengenai kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu sendiri itu apa sih gitu? Nah, beda nih pemimpin sama kepemimpinan. Kalau pemimpin itu sendiri itu hanya posisi atau jabatan gitu. Sedangkan kalau kepemimpinan itu karakter yang kita punya gitu. Nah, bagaimana pemimpin itu berjalan? Nah, itu namanya kepemimpinan. Dan apa ya? Kepemimpinan itu sebenarnya semua orang tuh punya gitu. Walaupun dia bukan pemimpin itu ya, tapi semua punya. Cuman cara buat dia mengeluarkan kepemimpinan itu kadang susah gitu. Itu yang menjadi masalah buat gitu kepemimpinan. Oke, Kak Solah, lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Kak ya. Boleh. Bagaimana pendapat Kak Solah sendiri mengenai gaya kepemimpinan yang sebaiknya diterapkan di organisasi mahasiswa pada saat ini? Apakah lebih baik yang idealis, realistis, atau yang fleksibel? Ya, kalau saya pribadi ya mungkin lebih baik kita fleksibel gitu. Kenapa fleksibel? Karena kan terkadang di lapangan itu nggak sesuai rencana gitu. Nah, kalau misalkan fleksibel kan kita bisa adaptasi, bisa menyesuaikan apa yang ada di lapangan itu sendiri gitu tuh. Nah, pemimpin yang kayak gitu tuh yang dibutuhkan gitu sebenarnya ya. Saya juga kan mencoba mengimplementasikan itu ya, karena kan kadang kita udah rencanain ini nih gitu, tapi di lapangan tuh agak beda gitu. Dan kalau pemimpin fleksibel kan bisa adaptasi ya. Itu yang paling penting sih, adaptasi. Jadi ya yang paling bagus sih fleksibel, tapi ya tergantung juga ya. Kadang kan ada pemimpin yang emang punya gaya kepemimpinannya sendiri gitu dan beda-beda kayak gitu. Oke, berarti tergantung pemimpinnya sendiri ya Kak Solah. Betul.
Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua yang dibacakan oleh Arlin. Oke, untuk pertanyaan kedua, selama menjabat sebagai pemimpin, bagaimana cara kakak menjaga hubungan yang profesional sekaligus tetap dekat dengan anggota? Ya, itu juga jadi masalah di organisasi yang sekarang ya. Kadang banyak organisasi yang fokus di internal aja gitu, banyak juga yang fokusnya ke eksternal gitu, dan itu harus diseimbangkan gitu loh. Sebagai pemimpin kita harus menyeimbangkan bagaimana kita mengelola SDM internal kita agar bagaimana biar komunikasinya jalan gitu, terus juga hubungannya baik, begitupun dengan eksternalnya gitu tuh. Nah mungkin kalau saya pribadi sih yang paling utama dulu tuh kita lebih ke dalamnya dulu, lebih ke anggota kita ini gimana nyaman di organisasi gitu. Kalau mereka nyaman kan kayak apa ya, kita lebih enak gitu ngejalanin ke depannya. Kalau misalkan kadang kan nggak bisa dipungkiri juga ya, kalau organisasi tuh banyak banget masalahnya di dalamnya gitu, banyak lika-likunya kadang, apalagi ya kalau banyak anggotanya kan banyak kepala juga, ada yang maunya A, ada yang maunya B, dan itu tugas pemimpin tuh harus bisa apa ya, mengambil keputusan yang emang bisa diterima gitu loh sama anggotanya gitu. Dan yang paling penting itu ya pengelolaan dalamnya dulu, dengan cara apa, mungkin dengan cara pendekatan secara emosional gitu ya. Kita pemimpin juga wajib memahami gitu loh, karakternya si anggota tuh bagaimana gitu loh. Jangan sampai pemimpin itu kayak lebih cuman nyuruh doang gitu loh, tapi pemimpin tuh ini kamu ngerjain ini gini dijelasin gitu, jadi semuanya tuh sama gitu, gak ada yang kayak lebih tinggi gitu loh, kayak gitu sih paling. Berarti harus berpartisipasi antar satu sama lainnya kan? Betul. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga ya kak. Boleh. Dari seluruh proses berorganisasi, hal atau manfaat apa yang paling berharga dan masih terasa sampai sekarang, dan mungkin bermanfaat juga di dunia kerja? Boleh. Jadi sebenarnya ikut organisasi tuh kita punya tujuannya. Saya punya tujuan. Pas ketika kita masuk organisasi juga punya tujuan. Di mana tujuannya itu ya di visi misi, kan tujuannya di situ ya. Tapi kita juga punya tujuan, kadang masuk organisasi saya mau melatih public speaking gitu. Saya mau apa lagi namanya? Belajar komunikasi, lain-lain gitu. Nah, bagaimana sih? Kita kan pasti pengen tujuan kita tuh tercapai gitu ya, tapi kadang kan orang nggak dapet tuh tujuan itu. Nah salahnya tuh sekarang tuh banyak yang mereka tuh menuntut gitu, apa sih yang organisasi kasih ke kita gitu, sedangkan bukan kayak gitu. Baiknya itu apa yang kita kasih ke organisasi. Jadi jangan nanya organisasi ngasih apa ke kita gitu loh, tapi kita yang ngasih apa ke organisasi. Kalau kita nanyanya kita udah ngasih apa ke organisasi, insya Allah nanti tujuan kita yang awal itu dapat, organisasi pun dapat gitu lah. Dan selama saya ikut organisasi tuh banyak banget pengalaman yang emang sebelumnya saya nggak tahu gitu, terutama public speaking ya. Public speaking dulunya saya benar-benar berdiri di depan aja ngomong tuh malu gitu loh waktu SMA ya gitu. Tapi sekarang kan kita belajar gitu, semakin terbiasa ngomong di depan, ngomong di lingkup kecil dulu lah, minimal di kelompok kayak di kelas mungkin ya, nanti semakin di lingkup luas gitu. Itu satu komunikasi juga penting banget di dunia kerja ya, karena kan itu juga salah satu buat kita menjaga komunikasi antar karyawan, atasan, bawahan kayak gitu. Terus juga soft skill lainnya banyak sih, terutama di manajemen waktu ya. Kita kan anak manajemen nih gitu, harusnya bisa gitu memanage apapun, terutama waktu ya. Jadi selama satu hari itu misalkan kita nggak yang fokus organisasi semua gitu, enggak gitu, tapi itu ada kayak misalkan kita juga harus, mungkin ada yang bantu ibu ya di rumah, ada yang kuliah gitu. Nah pentingnya ikut organisasi itu sebenarnya kita bisa belajar manajemen waktu, itu yang kedua ya. Karena di dunia kerja pun itu penting juga gitu, karena kan nanti kita juga pasti kerja tuh yang nggak yang kayak kuliah gitu ya, kayak misalkan datang ke kelas ngedengerin gitu, nggak kayak gitu kan. Dunia kerja tuh itu penting. Terus juga apalagi ya, banyak sih intinya yang saya dapetin di organisasi. Saya juga semakin mengenal ini ya, mengenal
bagaimana sih kita membangun personal branding. Fungsinya buat apa? Buat nanti ketika kita lulus kita punya nilai gitu. Biar kita lulus tuh nggak cuma bawa IPK, bawa ijazah, enggak, tapi kita juga bawa ya ini loh kita caranya gimana. Personal branding itu ada di, kalau saya sendiri itu dari kemarin itu mulai ngebangun di LinkedIn. Teman-teman tahu pasti ya LinkedIn. Ya, aku tahu. Iya. Jadi ibaratnya LinkedIn itu tuh kayak kita pamer nih, kita udah ikut apa aja kayak CV gitu ya, tapi itu berbentuk digital. Nah itu tuh salah satu buat personal branding kita itu naik, dan itu butuh banget buat kita nanti setelah lulus. Kayak masa perusahaan cuma lihatnya di ijazah aja sih nilai tinggi gitu kan, nggak kayak gitu. Tuh personal branding itu penting, banyak intinya gitu kalau diceritain panjang nih. Oke, berarti kalau dari pengalaman Kak Solah, terus yang manfaatnya buat di dunia kerja itu kan salah satunya ada yang public speaking, Betul. komunikasi juga, Iya. cara manajemen waktu ya, Iya. Kak, ya. Nah, untuk pertanyaan keempat nih Kak Solah, selama menjadi pemimpin dalam organisasi, kemampuan atau pembelajaran apa saja yang paling terasa berkembang baik dari sisi soft skill maupun hard skill? Ya sebenarnya tadi nyambung sama yang tadi ya, intinya ya sama jiwa kepemimpinan kita juga kayak keluar gitu loh setelah ikut organisasi. Kan yang ikut organisasi itu gak cuman jadi pemimpin aja gitu yang harus mengeluarkan kepemimpinan gitu, tapi kan ada kepala divisi, dia kan pemimpin juga. Ada juga kalau misalkan dibagi kan ada seksi acara, seksi peralatan, itu kan ada ketua PJ-nya ya, ada PJ-nya, dan itu pemimpin juga gitu. Nah salah satunya ikut benefit dan manfaat ikut organisasi ya jiwa kepemimpinan itu tuh kita keluar gitu loh, kita latih gitu, karena nanti dunia kerja tuh gak yang kita bayangkan enak-enak aja gitu. Terus yang tadi kan public speaking juga penting banget nanti gitu, manfaatnya itu yang saya dapetin selama di organisasi. Terus juga ada manajemen waktu, membangun personal branding, karena tujuan saya ikut organisasi itu bukan hanya tujuan sih, tapi emang niat dari awal kuliah tuh harus ikut organisasi. Kenapa? Kalau kita belajar, kalau saya pribadi ya, pendapat saya di kelas itu hanya 50%, 50% laginya di organisasi. Itu mahasiswa ya, harus kayak gitu. Jangan kita full 100% di kelas gitu tuh. Karena kan banyak pembelajaran yang penting dan berguna buat nanti kita di dunia kerja itu di organisasi gitu loh. Oke, berarti pembelajaran dari perkuliahan tuh nggak cuma bisa didapat dari ruangan perkuliahan, Iya, tapi bisa dari betul. organisasi maupun di luar organisasi lainnya. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, dalam pandangan Kak Solah sendiri, tantangan apa yang paling umum dihadapi oleh ketua umum atau pimpinan organisasi mahasiswa saat ini? Ya, kalau ditarik lagi ya ke lebih luas gitu, tantangan apa sih organisasi saat ini gitu? Teman-teman sering dengar nggak kalau misalkan banyak yang dia ikut organisasi, tapi ketika masuk nggak sesuai ekspektasi dia gitu, itu yang jadi masalah gitu. Siapa yang salah di situ? Organisasinya menurut saya, karena mungkin di organisasinya tuh kayak apa ya? Belum bisa, kayak misalkan masih ada kan beberapa organisasi dimanapun ya udah jadi hal umum dan dinormalisasikan itu rapat telat gitu loh. Iya, betul sekali. Ya itu kan salah satu buat orang nggak nyaman gitu. Ekspektasi saya datang cepet nih buat rapat gitu, tapi yang lainnya mana gitu loh. Kadang kan kayak gitu tantangan organisasi sekarang, makanya kayak minatnya juga kayak trennya tuh kayak menurun gitu ya, karena kan ya kayak gitu nggak sesuai ekspektasi, akhirnya dia banyak yang lebih milih mungkin kerja aja gitu, tapi organisasi juga penting gitu loh. Ya itu yang harus dirubah gitu, mulai dari siapa, dari diri kita masing-masing sebenarnya kalau kayak gitu. Nah buat selama saya menjadi pemimpin itu tantangannya banyak banget ya, terutama itu yang tadi yang bahas di awal. Kalau misalkan kita anggotanya banyak, pasti agak susah juga nih gitu. Karena kepalanya ada banyak. Betul, karena kan kalau misalkan kita nggak musyawarah gitu, kita ambil keputusan aja kan, kita kayak apa ya,
kayak nggak mendengarkan anggota juga gitu. Nah tantangan saya dulu tuh ya di situ gitu. Jadi bagaimana menyatukan si kepala banyak ini nih dalam satu wadah gitu, biar kita tuh satu tujuan. Emang nggak salah gitu, banyak pendapat gitu, banyak masukan, tapi gimana caranya ketua itu mengambil keputusan dengan jalan tengah itu salah satu tantangan menjadi pemimpin ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Arlin. Nah, banyak menganggap organisasi hanya untuk menambah nilai di CV. Namun menurut kakak, apakah segmen ini berlaku hanya untuk pemimpin organisasinya saja atau anggota lainnya juga? Oke, jadi banyak anggapan kalau di CV itu kenapa? Organisasi itu buat nambahin nilai di CV aja gitu. Iya. Buat memperbagus aja. Ya nggak salah juga sih, emang salah satu benefit kita ikut organisasi kan buat di CV ya. Tapi ya kalau tujuannya hanya buat di CV, buat apa gitu loh. Sekiranya kalau kata saya sih di CV itu hanya benefit tambahan gitu, yang kita bukan sebagai tujuan ya, tapi benefit tambahan. Yang penting itu apa yang kita dapat gitu loh. Kita dapat apa di organisasi itu? Bukan kita minta, tapi kita udah ngasih apa gitu kan. Nah kalau misalkan di CV kan hanya tambahan. Nah, belum lagi kalau misalkan seseorang tuh kan banyak yang salah mengaplikasikan pengalaman organisasi di CV ya. Kadang ada yang cuman misalkan pengalaman himpunan ABC tahun 2000 sekian. Kalau kayak gitu doang kayaknya nggak dilirik sama sekali di HRD gitu. Jadi penulisan CV pengalaman organisasi di CV itu penting buat kita udah ngerjain apa aja di situ tuh, kayak misalkan mengelola keuangan dan mengelola SDM dengan beranggotakan 50 plus gitu loh. Itu kan diterangin semua di CV gitu. Dan kalau misalkan tadi bilang itu benefit buat ketua atau anggota ya gitu ya. Tadi ya sempat disinggung. Nah, ya itu kalau kitanya bisa menulis dan mengimplementasikan apa aja yang kita udah kerjain tuh, walaupun anggota gitu ya, bisa gitu bikin CV yang bagus. Justru yang misalkan saya ketua contohnya, terus saya cuma nulis di CV himpunan A 2000 sekian gitu-gitu, percuma gitu loh. Jadi tergantung penulisan, tapi yang paling penting itu apa yang kita dapat dari organisasi, bukan sekedar ikut organisasi untuk menambah nilai di CV gitu loh. Tapi ya penting juga, karena kan kalau kita cuman kuliah 4 tahun gitu loh, terus kita CV-nya cuman IPK misalkan sekian 4 ya 45 kalau ada gitu, terus apa gitu, nanti kan kalau ibaratnya kalau di organisasi kan kita prakteknya ya, kalau di ibarat belajar di dunia kerja nyata gitu, karena kan di situ kan sama aja, ada pengorganisasian lain-lain gitu. Soalnya kalau di kelas kita materi yang kita buat menguatkan itu di prakteknya gitu paling. Oke, berarti tadi kan Kak Sola kalau mau nambah nilai di CV nih, jadi nggak cuma nyantumin kita ikut organisasi apa aja, tapi juga nyantumin kayak kegiatan yang kita lakuin di organisasi ngapain aja gitu. Iya, betul. Bisa lebih diperjelas lagi di CV-nya gitu kan. Oke, Kak Sola, mungkin pertanyaan terakhir. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan selama kakak menjabat sebagai Ketua Umum di Himpunan Mahasiswa Manajemen 2023-2024 yang masih teringat sampai sekarang? Pengalaman mungkin banyak banget pengalaman yang berkesan ya, tapi yang paling utama itu di event yang besar gitu di Himajen. Itu emang tahunan, tapi bagi saya berkesan banget ya, itu Himajen Cup kan ya. Nah kenapa bisa berkesan, karena awal saya menjabat itu ragu gitu loh bakal ngadain event itu. Nah di seiring berjalannya waktu tuh dengan dinamika ya sana sini gitu, problem ini, tantangan ini, tapi bisa gitu loh. Itu berkesan banget sih, ibaratnya kita udah jatuh bangun, udah, tapi kita nikmatin gitu nantinya, dan benefitnya banyak banget gitu. Tapi tadi balik lagi ya, ulang sedikit menambahkan yang sebelum-sebelumnya barangkali ya, mahasiswa kan terkenal dengan fungsinya ya sebagai agen perubahan gitu, sebagai kontrol sosial gitu. Nah kita tuh sebagai mahasiswa tuh apa gitu, aktualisasi buat kita disebut agen of change, agen perubahan gitu. Nah masyarakat tuh nanti di luar itu gak nanya kamu jurusan apa gitu, kamu IPK-nya berapa gitu, tapi masyarakat tuh nanti nanya
atau anggapan tuh mahasiswa tuh bisa segalanya. Makanya jadi mahasiswa itu kayak berat banget gitu, bukan hanya menenteng ijazah bangga gitu, tapi berat juga ditantang di masyarakatnya karena kita dituntut untuk bisa semua gitu. Nah, sedangkan kalau kita fokus di kelas gitu kan cuman pembelajaran sesuai bidangnya masing-masing ya. Kayak kamu belajarnya tentang apa, prodi apa ya, belajar tentang itu gitu. Sedangkan di organisasi itu kayak kita mencakup semuanya. Tuh, jadi aktualisasi agen of change gitu sebagai agen perubahan untuk sosial itu bisa kita implementasikan di organisasi, itu yang paling utama. Oke, Kak Sola, kita lanjut ke segmen selanjutnya itu terkait tips and trick. Boleh dong Kak Sola kasih tips praktis buat para pendengar atau teman-teman yang lagi nonton atau juga yang lagi berorganisasi saat ini terkait sifat pemimpin yang baik dalam berorganisasi itu seperti apa menurut Kak Sola? Sifat pemimpin ya? Iya. Kalau menurut saya ya, sifat pemimpin yang baik itu yang bisa menyesuaikan diri gitu, yang bisa bukan menyuruh tapi merangkul gitu, bukan dia sebagai bos tapi sebagai pemimpin yang memang ada buat anggotanya gitu. Jadi pemimpin yang bagus itu bagaimana dia mengelola anggotanya ini gitu, bukan hanya sekedar menyuruh ini itu gitu, tapi merangkul gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya menyuruh tapi menjelaskan juga ini dan itu yang bagus. Dan pemimpin yang baik juga tuh yang bisa adaptif gitu ya di segala waktu gitu. Kadang kan kalau kita fokus ke pemimpin misalkan kayak tadi ada idealis ya gitu kan, nah itu kan berarti ibaratnya ya udah di situ gitu. Tapi kalau pemimpin yang adaptif itu kita bisa menyesuaikan di segala kondisi dan keadaan gitu. Buat teman-teman juga yang jadi pemimpin gitu, jangan ngerasa berat gitu karena kan nanti benefitnya bakal kerasa nanti setelah di organisasi gitu. Ya, luar biasa banget ya, banyak banget ya insight yang kita dapetin hari ini kasih sekali. Betul sekali, jadi merasa tercerahkan ya buat para pimpinan organisasi saat ini maupun anggota organisasi. Ya. Terima kasih banyak Kak Sola sudah berbagi di podcast Hits kali ini. Semoga sehat selalu dan sukses Amin. untuk segala aktivitas yang dijalankan ke depannya. Terima kasih banyak. Sudah pertanyaannya? Udah Kak, tadi yang segmen terakhir tuh segmen yang tips and trick itu Oh, bagus iya. sebagai penutup. Oke, Iya, dan iya. buat yang terakhir buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir, jangan lupa follow podcast ini dan share untuk tips dan topik-topik seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.